Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir tantang pemain keturunan untuk gabung ke Indonesia untuk naturalisasi. Sintayong sudah kantongi pemain untuk gabung ke skuad Garuda Muda. Thailand puji kekuatan Timnas Indonesia, dan Wonderkid Indonesia dilirik pelatih asal Meksiko. Jadi simak terus informasi dari Timnas PES selengkapnya. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand diprediksi memiliki masa depan cerah bersama klubnya saat ini, KMS Kadensi. Sebuah pemain berusia 18 tahun itu semakin mendapat kepercayaan dari pelatih KMS Kadensi, Marco Schmidt. Terbaru dirinya dipercaya sang pelatih untuk bermain starter dalam laga uji coba pramusim melawan klub RC Divisi Belanda AC Dordrecht di Dakota Arena Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga yang berkesudahan 1-1 ini, Marcelino tak membuat assist maupun gol. Namun ex-pemain Persebaya Surabaya ini beberapa kali melakukan ancaman ke gawang LC Dordrecht. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina melayangkan pujian untuk wonderkid asal Indonesia, Fakih Maulana. Ya, pemain sayap berusia 18 tahun itu tampil impresif bersama pasukan Laskar Samber Nyawa musim ini. Ex-jebolan Garuda Select ini dipercaya pelatih asal Meksiko itu di 4 laga BRI Liga 1 musim ini dan berhasil membuat 2 assist. Kedua assist tersebut dibuat ketika Persis Solo menghadapi Madura United pada pekan keempat. Di laga itu, Fakih sejatinya hanya bermain selama 15 menit, akan tetapi ia langsung memberikan dampak dengan 2 assist. Leonardo Medina menambahkan jika sang pemain memiliki masa depan yang cerah. Bukan tidak mungkin jika dirinya tampil konsisten, Fakih akan dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia level umur, bahkan Timnas Indonesia senior. Kabar mengejutkan datang dari pemain diaspora yang berkarir di Spanyol. Ocean Lim memberikan pesan menyentuh seakan memberikan kode dirinya sudah dicoret sang pelatih dari seleksi Timnas Indonesia U17. Ocean Lim termasuk 10 pemain baru yang dipanggil ke seleksi Timnas U17. Usai 9 nama dipulangkan dari seleksi tahap pertama. Namun pemain yang berkarir di Marseille Football Academy di Barcelona, Spanyol tersebut tak ikut diboyong ke Bali untuk pertandingan uji coba Rabu kemarin. Melalui akun Instagram pribadinya, Ocean Lim memberikan sinyal dirinya sudah tak ikut seleksi lewat sebuah postingan. Mulanya ia mengaku senang bisa dipanggil ke seleksi Timnas Indonesia U17 dan menyampaikan terima kasih kepada PSSI, Bima Sakti, hingga para pemain. Selepas itu, Ocean Lim berharap bisa kembali bergabung untuk periode selanjutnya. Ia pun mendoakan skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Sontak saja hal tersebut membuat netizen Indonesia memberikan doa terbaik untuk Ocean Lim. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 baru saja mengalami kekalahan atas Barcelona Juvenil dengan skor cukup telak 3-0. Laga uji coba itu jadi ajang tim pelatih untuk melihat performa pemain saat berada di lapangan. Usai laga tersebut, Bima Sakti memberikan sinyal akan merombak skuadnya dengan pemain hasil seleksi dari 12 kota. Total ada 72 pemain yang diproyeksikan untuk bisa masuk skuad Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti menjelaskan bahwa dia masih akan memberikan kesempatan menit bermain untuk pemain-pemain Timnas U17 Indonesia. Apalagi mereka akan menjalani laga uji coba melawan tim asal Korea Selatan, Kashima Antlers pada Sabtu mendatang. Diprediksi laga tersebut akan menjadi ujian krusial untuk pemain yang ada di skuad saat ini. Hal tersebut terjadi karena gelombang 72 pemain hasil seleksi di daerah akan segera merapat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjamin Frank Wormuth tak akan overlap merecoki Bima Sakti dalam menyusun Timnas Indonesia U17. Frank Wormuth saat ini sudah mulai bertugas menjadi konsultan Bima Sakti di Timnas Indonesia U17. Tetapi dalam urusan meracik skuad Garuda Asia, Erick Thohir memastikan masih dalam kendali penuh sang pelatih. Frank Wormuth dikontrak pendek 4 bulan oleh PSSI buat menjadi konsultan Timnas Indonesia U17. Jika cocok, kemungkinan pria berusia 62 tahun itu bakal diangkat menjadi direktur teknik menggantikan Indra Syafri. Erick Thohir melanjutkan sejauh ini cukup puas dengan kinerja Frank Wormuth. Komitmen Frank Wormuth sudah mulai terlihat serius membantu memajukan sepak bola Indonesia. Erick Thohir menanggapi hasil drawing kualifikasi Piala Dunia babak pertama zona Asia.
Sebagaimana diketahui, pada drawing tersebut Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Bagi Erik, itu merupakan rezeki bagi Timnas Indonesia. Meski menjadi keuntungan, namun Timnas Indonesia tetap diminta tidak boleh memandang remeh lawan. Dengan begitu, hasil manis bisa tetap diraih. Rezeki anak soleh, kami dikualifikasi Piala Dunia 2026, tapi tak boleh remehkan, kata Erick Thohir di jumpa pers pada hari Rabu kemarin. Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia harus bisa maksimalkan peluang lolos ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan siap berjuang melawan Brunei, lalu kemudian fokus ke pertarungan di grup F pada kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara mengenai proses naturalisasi pemain Gabriel Han Wilhoffking yang sempat diperbincangkan khalayak supporter Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemain akademi Tottenham Hotspur tersebut batal mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 karena tidak memiliki paspor Indonesia. Hal itu dikonfirmasi oleh Bima Sakti selaku pelatih skuad Garuda Asia. Sebelumnya, Bima Sakti menganggap jika dirinya tetap memanggil Gabriel, maka pemusatan latihan akan terganggu karena memerlukan waktu yang lama untuk menaturalisasinya. Namun, kini kabar baik menghampiri bukan hanya Gabriel saja, bahkan pemain keturunan yang belum memiliki paspor Indonesia dan ingin membela Timnas. Erick Thohir memberikan kemudahan para pemain keturunan untuk mengurus naturalisasinya. Mantan pemain Timnas Indonesia Irfan Bahdim masuk ke dalam skuad impian Asia Tenggara yang pernah bermain di Thai League. Hal tersebut dilansir dari akun Instagram resmi Liga Thailand @thaileague. Irfan Bahdim menjadi pemain Indonesia satu-satunya yang masuk dalam skuad impian tersebut dan ditempatkan sebagai gelandang. Irfan Bahdim memang pernah berkarir di Liga Thailand. Ia pernah memperkuat klub Thailand, Chonburi dan Nakhon Ratchasima pada 2013. Setelah bersama Chonburi, Bahdim memperkuat klub Jepang, Venrovet Kofu dan Consadole Sapporo. Kemudian ia kembali ke Liga Indonesia memperkuat Bali United pada 2017 hingga 2020. Setelah itu ia bermain untuk PAS Sleman pada 2020 hingga 2021 dan hijrah ke Persis Solo. Namun sayangnya pemain berusia 34 tahun ini sedang tidak memiliki klub alias free agent. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dikabarkan sudah mengantongi beberapa nama pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda untuk Piala AFF U23 2023 Thailand. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua PSSI Erick Thohir saat jumpa pers pada Rabu semalam. Sejatinya Erick Thohir telah mengetahui nama-nama pemain yang akan dipanggil Sintayong ke Timnas U23 Indonesia. Akan tetapi Erick memilih tidak membongkarnya. Sebab Ketum PSSI itu ingin menghormati Sintayong yang lebih mempunyai wewenang untuk berbicara. Erick menambahkan bahwa klub berhak menahan pemainnya sebab Piala AFF U23 bukan termasuk kalender FIFA dan BRI Liga 1 pun tetap berjalan selama Piala AFF bergulir. Di samping itu, walaupun sudah mengantongi beberapa pemain pilihan STY, PSSI belum bisa menentukan kepastian jadwal pemusatan latihan skuad Garuda Muda. Sebab masih dalam negosiasi antara Timnas dan klub Liga 1. Sebagai tambahan informasi, PSSI tidak mematok target yang tinggi karena target utamanya adalah Piala Asia U23 2024.